Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Anda, pada hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran IPA, yang mana ini adalah pertemuan kita yang ke-8 pada semester ini. Masih dalam suasana pembelajaran daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan zat. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ada satu pertanyaan untuk anak semua. Coba Anda pikirkan apa yang akan terjadi jika kita memasukkan air ke dalam kulkas, tepatnya di dalam freezer. Menurut Anda, apa yang akan terjadi? Yang kedua, bagaimana jika kertas kita bakar? Apa pula yang akan terjadi? Silakan Anda jawab pertanyaan ini dimulai dari sekarang. Nah, apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Apa yang terjadi jika air kita masukkan ke dalam freezer dan jika kertas kita bakar? Sudah? Alhamdulillah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita simak materi berikut ini. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang perubahan zat. Sebagaimana kita ketahui bahwa wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan fisis atau fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisis, yaitu perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya adalah A. Tidak terbentuk zat jenis baru. B. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan fisis. Beberapa contoh perubahan fisis antara lain: 1. Perubahan bentuk. Misalnya, A. Beras yang ditumbuk menjadi tepung. B. Batu dipecah menjadi kerikil. C. Kayu dipotong-potong kemudian dirakit menjadi kursi. Pada perubahan tersebut hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran, tidak terjadi perubahan sifat molekul zat. Coba perhatikan gambar contoh perubahan bentuk berikut ini. Yang pertama, beras yang ditumbuk akan berubah bentuk menjadi tepung. Batu yang dipecah akan berubah bentuk menjadi kerikil. Kayu yang dipotong kemudian dirakit menjadi kursi. Perubahan fisis yang kedua yaitu perubahan wujud zat. Setiap zat dapat berubah wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. Perubahan wujud ada 6 macam, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan deposisi. Dari ke-6 perubahan wujud zat tersebut, perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan membeku, mengembun, dan deposisi adalah perubahan wujud yang melepaskan kalor. Perubahan zat yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru bersifat kekal atau tetap. Ciri-cirinya adalah A. Terbentuknya zat jenis baru. B. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. C. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. D. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Proses-proses perubahan kimia diantaranya sebagai berikut. A. Pembakaran. Contoh, kertas dibakar menjadi abu. B. Pembusukan. Contoh, bahan makanan menjadi busuk tidak akan kembali ke asalnya.
C. Perkaratan atau korosi. Contoh, bermacam-macam logam mengalami perkaratan. Seperti yang terlihat pada gambar, proses pembakaran kertas yang berubah menjadi abu, kemudian proses pembusukan pada pisang, proses perkaratan pada besi. Perubahan kimia sering juga disebut sebagai reaksi kimia. Dalam perubahan kimia atau reaksi kimia biasanya disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Terjadinya perubahan warna. Contoh, buah tomat yang belum masak berwarna hijau, setelah masak akan berubah menjadi merah. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah tomat yang masih muda dengan buah tomat yang sudah masak. Kemudian, besi yang berkarat akan berubah warna menjadi hitam. Ciri yang kedua, terjadinya perubahan suhu. Contoh, ketika reaksi antara kapur aktif CaO dengan air akan terasa panas. Kedua, menambahkan garam dengan es dapat menurunkan suhu. Ciri yang ketiga, dengan adanya timbul gas. Contoh, mereaksikan karbit dan air dapat menghasilkan gas. Contoh yang kedua, mereaksikan kapur dengan Cl akan menghasilkan gas. Contoh lainnya, reaksi pembakaran yang akan menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Ciri perubahan kimia yang keempat yaitu terbentuknya endapan. Contohnya, reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida yang menghasilkan endapan perak klorida berwarna putih. Nah, baiklah Anda semua, itu tadi penjelasan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan zat, di mana tadi sudah kita simak bersama-sama bahwa zat ada 3 macam. Yang pertama, zat padat, yang kedua, zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, zat ini akan mengalami perubahan. Ada yang namanya perubahan secara fisis atau fisika, dan yang kedua perubahan secara kimia. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang tadi Anda bisa memahaminya dengan baik, mempelajarinya dengan baik. Jika ada nanti bertemu di dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan ini, Anda sudah bisa jelaskan. Nah, ini yang namanya perubahan fisika dan ini yang namanya perubahan kimia. Baiklah Anda semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.